Ya, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar awal mengenai aplikasi yang namanya Blender, ya. Nah, Blender sendiri adalah aplikasi yang sangat powerful untuk membuat desain 3D, animasi, game engine, compositing juga bisa. Jadi semua ada di sini, ya. Mulai dari compositing, desain, terus pencahayaan, terus ada namanya timeline untuk bikin film, ya, untuk animasinya, semua ada di sini. Jadi ini adalah aplikasi yang sangat powerful, ya. Yang kedua adalah aplikasi ini gratis, ya, bisa di download. Nah, kalau ditanya speknya yang bagus apa? Ya, spek yang paling tinggi lah, yang paling bagus, tapi minimal requirement itu sebenarnya dia kan dual core. Tapi kamu harus perhatikan, ya. Jadi kalau menurut pengalaman Bapak, ini cocoknya i5 ke atas, ya. i3 bisa, dual core bisa, hanya agak sedikit berat, ya. Minimum itu, soalnya minimumnya dual core. Dual core bisa, cuma kalau untuk nanti rendernya jadi agak lama pas ngerender, ya. Bahkan bisa juga putus di tengah jalan, ya. Jadi nggak maksimum nggak maksimal, ya. Nah, oke, jadi ini perkenalan sementara Blender. Blender ini aplikasi yang sering kali dipakai oleh animator-animator kelas dunia dalam pembuatan film animasi, ya. Ada juga mereka pakai Maya, ada pakai 4 4D Studio 4K, 4D, Studio 4D, ya. Nah, itu aplikasinya tapi berbayar, ya. Kalau yang Blender gratis. Jadi ini sangat powerful sekali. Nah, ini aplikasi kan banyak banget, ya. Dalam satu aplikasi ini banyak banget menu-menunya. Kita belajar bagaimana cara cepatnya. Belajar yang pertama sesuai dengan satu bagian dulu. Jadi kita jangan pengen langsung menguasai semuanya, jangan. Nanti bingung, ya. Bingung dan aplikasinya terlalu banyak menu-menunya. Jadi kita pelan-pelan dulu yang pasti, tapi bergerak ke depan, ya. Jadi ketika udah dibuka seperti ini tampilan Blendernya, kita klik aja di luar sini, di luar gambar ini, ya. Gambarnya bisa bermacam-macam, ya, beda-beda. Klik saja. Nah, di sini udah ada tampilan menu-menunya di atas ini nih, ya. Di sampingnya juga, samping kiri kanan, di bawah juga. Kalau kita naikin ke atas nih, kalau kamu mau naikin ke atas, tinggal bawa kursor mouse kamu ke sini sampai ada tanda panah atas bawah, klik kiri, tahan, geser. Nah, ini adalah untuk aplikasi editing, ya. Editing animasinya. Nah, kita turunin lagi aja ke bawah. Nah, tampilan pertama di Blender kita diberikan tiga benda. Yang pertama adalah cube atau kubus, ya. Ini kubus, ya. Kubus. Kalau kamu pengen lihat, kok Bapak tahu dari kubus dari mana? Misalnya kita lihat dari sini nih, ya. Kubus tahu dari mana, Pak? Ini lihat di sini. Ya, jadi ada collection, skin collection, ada collection. Di sini ada 3, kamera, cube, dan light. Nah, jadi cube yang tadi Bapak bilang, kedua adalah kamera. Ini kamera, ya. Terus ada lighting. Nah, lighting pencahayaan sangat penting. Ya, jadi ada 3. Jadi kalau kita mau klik bisa di sini. Bisa juga kita langsung di sini. Ya. Nah, kalau kita mau menghilangkan kamera misalnya, kita klik aja ini. Mata. Ya. Cube juga gitu. Juga lightning. Ya. Itu dasarnya dulu. Jadi, ketika kita pertama kali menggunakan Blender, kita dikasih modal 3. Ya. Ini mau kita pakai boleh, mau nggak kita pakai juga boleh. Oke. Pelajaran kedua, penggunaan mouse. Mouse ada klik kiri, klik kanan, sama scroll, ya. Kalau scroll,
Kita bawa ke sini dulu ya kursornya ya. Ini penting banget ini. Jangan sampai kita lupa. Scroll itu untuk zoom in, zoom out. Ya, kalau kita scroll tuh, zoom in dan zoom out. Ya. Terus apalagi Pak? Sekarang scrollnya, ini scroll dulu ya. Scroll kita klik, tahan, diklik tahan, geser. Nah, dia jadi untuk round, keliling, mengetahui objek. Nah, kedepanin, klik kiri, tahan. Bukan klik kiri, scrollnya diklik, ditahan, ya, baru diputar mouse-nya. Jadi kita bisa ngelihat atas bawah, ya. Jadi inilah penggunaan scroll. Scroll itu untuk zoom in dan zoom out, ya. Zoom in dan zoom out. Tapi kalau scrollnya ditahan, ditekan, ditahan, terus digeser mouse-nya, dia akan berputar-putar atas bawah kiri kanan semuanya. Nah, sampai sini dulu. Jadi kita belajar penggunaan scroll. Sangat penting banget. Kamu harus fasih, ya. Jadi penggunaan scroll. Jadi nggak usah ditanya lagi zoom in, zoom outnya tekan apa Pak? Scroll, ya, scroll mouse, ya. Nah, habis scroll mouse kita belajar apa Pak? Kita tekan shift nih, tekan shift keyboard, terus scrollnya ditahan, digeser. Nah, dia bukan yang round lagi tapi menggeser kiri kanan, atas bawah, ya. Jadi kita misalnya scroll dulu, zoom in, zoom out, ya. Ditekan, pindahin dulu. Nah, tekan shift, tekan scroll, turunin. Nah, kita turun ke bawah, naik ke atas. Nah, sekarang habis tekan shift, sekarang kita lepas semuanya. Sekarang tekan kontrol, tekan scroll. Apa yang terjadi? Oh, zoom in, zoom outnya jauh tuh, ya, sama aja. Nah, ini kita sudah belajar tentang penggunaan scroll. Jadi sangat penting banget penggunaan scroll di aplikasi Blender ini, ya. Oke, sampai sini silakan dilatih dulu penggunaan scrollnya. Kalau klik kiri, klik kanannya sama. Kalau klik kiri buat ngeklik objek, ya. Kalau klik kanan menampilkan menu. Tapi menu ini ada di sini semua ya, nanti ya kita pelajari. Klik kanan tuh menampilkan menu. Oke. Kalau sudah, ya, silakan latihan dulu, ya, penggunaan scrollnya. Nah, habis itu kita lanjut, ya. Nah, menu berikutnya yang kita pelajari adalah sebelum lanjut ya, kita harus men-setting tampilan display. Sangat penting banget ya sebelum kita memulai. Tampilan display sangat penting. Nah, sekarang kita klik dulu di edit, ya, di edit preference. Habis itu kita ke input. Nah, di sini ada namanya emulate numpad. Ini fungsinya buat menampilkan tampilan display sesuai dengan nomor-nomornya. Jadi kalau ini nggak diklik nggak akan tampil. Jadi harus diklik dulu, ya. Terus kita close aja. Ya, ini nggak usah di save. Kalau yang ini mah langsung di close. Nah, di close. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, ini tampilan normal kan seperti ini ya. Kalau kita klik angka 1, karena numpad ya, pakai angka 1 sampai 9. Ketika klik angka 1, dia tampilannya berubah. Ya. 1 nih. Dia berubah. Ini tampilan apa nih, Pak? 1. Ya. 1 itu dari apa? Lihat di sini. Di sini ada tombol X, Y, dan Z. Ini dari samping. Ya, tampilan samping. Ya. Jadi tampilan samping. Taunya dari mana? Kita pernah belajar, bentar. Nah, ini tampilan normal seperti ini, ya. Bentar, kita posisikan dulu ya, tampilan normal seperti ini. Ini karena sangat penting. Nah, di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Ya.
tampilan ini adalah tampilan dari samping nih, dari samping seperti ini. X, Y, dan Z. Berarti sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya, sumbu X itu yang merah, yang ini nih merah. Sumbu Y itu yang green, hijau. Nah, sumbu Z nggak kelihatan di sini. Dia tegak lurus nih Z. Ya. Dan ini adalah gambar navigasi, ya. Jadi kalau dia posisinya di samping X, Y, ya. X, Y, sumbu X dan Y. X, Y-nya standar, ya, sejajar. Z-nya tegak lurus. Dipahami dulu ya, ini agak sedikit belajar matematika. Nah, kalau kita tekan angka 1, dia berubah. Sebenarnya ini tampilan tetap nggak berubah, karena Z-nya tetap di atas. Dia berpindah ke belakang sebenarnya, ya, karena X dan Y-nya switch ya. Tadinya X-nya di sini, Y-nya di sini, sekarang switch. Jadi sebenarnya kita bisa bilang ini belakang atau samping, ya. Nah, kalau tadi diedit di sini kita nggak klik ini, ya, misalnya kita klik nih, ini kita nggak klik nih, ya. Ini tampilan nggak akan berubah nih. Kita tekan angka 1 nih, misalnya kita balik lagi ke sini, kita tekan angka 1. Nah. Ya. Penggunaan di sininya, di keyboardnya nih. Kalau di numpadnya bisa, cuma kalau di angka 1 di atas ini di keyboard itu di atas angka Q kan ada 1 sampai 9 ada 0. Nah, dia nggak berubah tuh. Tekan angka 1, tekan 2, tekan 3, nggak mau dia. Dia berubahnya di numpad. Di numpad itu bagian angka-angka numerik, ya. Nah, makanya pengguna di laptop itu sangat perlu ngeklik ini. Ini bagi pengguna di laptop nih. Jadi ini sangat perlu klik emulate numpad, ya. Kalau di keyboard nggak usah, karena ada angkanya kan ada 2, kepisah sendiri sama menyatu dengan di atas huruf, ya. Jadi angka 1 itu bisa lihat dari samping. Nah, tekan angka 2. Nah, angka 2 dia kembali ke posisi di sini. Lihat. Dia dari sudut yang berbeda lagi. Z-nya tetap di atas, ya. Jadi dia seperti keliling begini tuh. Ya, tekan 2. Tekan 3. Nah, tekan 3, balik lagi X, Y, Z. Nah, kita lihat tuh. Ya. Dia rounding 1 sampai 3. 4 balik lagi. 5. Nah, 5 ini adalah perspektif user ortografik, ya. Perspektifnya berbeda. Nah, ini nanti kita akan pakai di media dalam penggunaan yang untuk mengedit di edit mode bendanya, ya. Nanti kita akan jelasin lebih lanjut di angka 5 ini, ya. Balikin lagi normalnya ke tekan lagi 5. Angka 6. Angka 6 masih surround, ya. Z-nya masih nggak berubah nih di sini nih tuh. 6, ya. Tuh, 6 tuh, keliling dia. Kalau tekan terus 6. 4. Oh, lihat surrounding. 3. Nah, 2 ini dia berputar. Nah, kalau kita tekan 7, ya. 7, kita akan melihat dari atas. Oh, tekan 7. Posisinya di atas. 8. 8 dia ngeround, ya. 9. Ya. Nah, ini jadi sebenarnya perspektif gini untuk lebih cepat saja, ya. Misalnya kita mau ngerubah, tekan 1, ya. Kita mau naikin ini nih di atas garis merah. Nah, kita langsung ke tekan ini nih, tanda move, klik move, ya. Klik di ininya, objeknya. Nah, di sini ada XYZ-nya tuh, ada tanda panah. Jadi kalau kita tekan angka 1,
kita mau menaikkan benda si kubus ini ke atas, di atas garis X bisa kelihatan tuh kalau dari samping. Ya. Berarti si kubus ini tuh berada setengah di atas garis X, setengah di bawah garis X. Supaya kita naikinnya dengan cara klik move, klik yang biru ini nih, yang tombol Z, klik kiri tahan, geser ke atas. Nah, dia udah jadi sama dengan garis X. Coba kita lihat. Tuh. Dia udah ada di atas, ya. Tekan angka 1 lagi, tuh di atas. Ya. Jadi ini untuk menaruh si kubus di atas. Jelas ya? Nah, jadi untuk kita ngeliat dari atas, tekan aja tuh 7. Nah, ketika kita ngelihat dari ini, anggap aja kita pakai drone, kita lagi lihat, oh ini kubusnya nih. Wah, kayaknya ini kita geser sedikit ke sini aja deh. Kita klik lagi nih, geser X-nya misalnya. Nah, jadi dia di pinggir sini. Jadi ini untuk meratakan ya. Meratakan, misalnya kita mau bikin bangunan jadi rata. Karena kita lihat dari atas. Dari samping udah pas, dari atas sudah pas. Nah, jadi inilah penggunaan mouse ya, sama ini nih navigasi ini. Select tool sama move. Ya, kita sudah belajar. Oke. Nah, habis itu kita belajar apa lagi? Ini masih belajar dasar ya. Tadi kita udah belajar 3 benda. Di sini navigasinya, di sini ada kursor pemilihan, dan di sini ada move. Nah, move itu bukan hanya untuk cube, tapi juga kamera atau lightning. Nah, contoh lightning di sini nih. Kita klik lightningnya atau klik di sini, terus kita geser. Tuh. Ya, kita lihat dari atas satu. Oh, lightningnya di sini. Kita geser ke sini ya lah, supaya agak terang di tengah-tengah kubusnya. Coba kita lihat dari samping. Oh, dari samping ini terlalu tinggi, ini turunin dikit supaya kena bangunannya, biar terang banget. Nah, ya, tuh. Nanti pengaruhnya di mana? Oke, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kamera. Nah, kamera nih. Kamera juga begini. Nah, Pak, ketika kita milih kamera terus kita pengen ngelihat, saya pengen melihat apa yang ditangkap kamera, apakah udah sesuai objeknya belum yang saya ingini. Caranya bagaimana? Tekan angka 0 di keyboard kamu. Nah, berarti inilah yang ditangkap si kamera. Nih. Wah, kayaknya kurang ke bawah ya kubusnya ya. Berarti kita tinggal geser aja. Jadi tinggal klik di sini kamera, geser. Oh, kenapa nggak bisa? Ayo, ada yang tanya nggak? Kenapa nggak bisa? Ya karena kita harus keluar dulu. Keluar dari sini tekan apa? Tekan 0. Dari sini kita naikin di sini tuh. Atau kita turunin kameranya. Ya, kita balik lagi ke angka 0. Wah, kurang. Balik lagi angka 0, berarti kita naikin dikit. Tekan 0. Nah, lihat. Ya. Ini adalah gambar yang ditangkap oleh si kamera. Berarti hasil daripada nanti kita ngerender untuk mengambil video, yaitu hasilnya yang ini, yang di dalam persegi panjang ini. Ya. Nah, kita balik lagi ke 0. Bagaimana dia kalau turun nih? Kalau turun, bentar. Kalau turun, kita tekan 0. Nah, ini kan setengah dapatnya. Yang ini kan nggak dapet nih di kamera. Ya ini nggak dapet. Yang dapet cuma ini doang yang ada di persegi panjang. Yang ada di persegi panjang. Balik lagi tekan 0. Ya. Nah, ini kalau kita tekan X-nya nih. Oh, dia ke arah kanan. Tekan Y-nya ke arah kiri nanti dia. Baik, mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sebenarnya gampang kita sudah pelajari ini ya. Jadi dasar dulu aja ya, dasar dulu saja. Nah, habis ini video kedua kita akan belajar mengenai penggunaan kamera lebih lanjut, juga rendernya, serta ke edit mode.
Nah, edit mode itu apa? Nanti kita pelajari ya. Sampai sekian di video pertama ini.